Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hadirin ikhwatu iman, kajian tafsir Ibnu Katsir di subuh kali ini insyaallah kita akan bahas tentang adab berbicara bersama Nabi. Adab tentang kita bisa berbicara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada larangan untuk tidak tasyabbuh. Larangan tasyabbuh. Larangan kita jangan menyerupai orang-orang kafir ya. Karena ternyata mereka itu berinteraksi dengan Nabi niatnya bukan ingin ittiba, tetapi niatnya ingin membuat perolok-olokan, menghina kepada Nabi dengan bahasa yang mereka lontarkan. Maka dalam bab ucapan pun mesti kita coba untuk menjaga, jangan sampai menyakiti Nabi. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang itu justru memperolok-olok Nabi. Maka nanti ada kata ro'ina. Secara awalnya tidak apa-apa, tetapi menjadi masalah ketika mereka orang-orang Yahudi memperolok-olok ro'ina dengan makna yang lain. Kan ro'ina itu kan dari ro'a yuroi muro'atan ro'in. Nanti ada fi'il amr ro'in. Ro'a itu kan memelihara. Tapi ternyata Masya Allah mereka membuat kata ro'ina berubah menjadi satu kata celaan yang buruk ya. Kita akan tahu nanti karena mereka menyindir. Kalau dalam bahasanya tauriyah ya, menyindir. Jadi menyelewengkan bahasa ro'ina menjadi ro'ina makna yang lain. Maka nanti kita akan paham bagaimana kebiasaan mereka tentang hal ini dan apa makna ro'ina menurut mereka. Padahal sahabat dulunya mengatakan ro'ina. Nah, ini menjadi pelajaran ya. Nanti kita akan bacakan dalam tafsir ini. Ya, kemungkinan teman-teman ya. Karena lumayan panjang. Baik, kita coba baca dulu ayatnya. Satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Kalau dilihat dari surah Al-Baqarah ini, kata ya ayyuhalladzina amanu baru ya. Mulai dari ayat yang ini 104. Dari ayat 1 sampai 103 tidak kita temukan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi startnya di sini. Maka tidak aneh nanti ya di halaman berikut kalau di saya Qala Ibnu Abi Hatimin. Ada tidak?
Itu azka dicari. Ada kata qala Ibnu Abi Hatimin yang dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Baqarah bermula di ayat 104. Ibu bapak kantos ngetang ayat sabaraha puluh ya ayyuhalladzina amanu dina Quran bu. Ada apa santri aya nu kantos ngetang sakieu saad. Kalau di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur Irak yang sadis, tapi dia itu mengumpulkan ulama untuk menghitung ulang Quran, berapa surat, berapa ayat, berapa kalimat, kata-kata, berapa kata dan berapa huruf. Itu tuh di zaman itu dikumpulkan ulama-ulama di satu tempat untuk menghitung itu dan berhasil. Kalau kita kan paling berhasilnya sampai angka jumlah ayat ya. Paling jumlah ayat itu perbedaan pendapat. Ulama itu menghitung dari huruf sampai berapa huruf gitu. Masya Allah itu. Nah ini tangwaka eta lah. Di antara kita ada yang menghitung ya ayyuhalladzina amanu saja. Berapa gitu. Nanti jadi gambaran. Saya punya kitab namanya Nida'atur Rahman, panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman. Nah, kalau dihitung-hitung ya, termasuk saya baca juga di tafsir Al-Munir Wahba Az-Zuhaili, kata beliau ini ayat 104 ini ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat pertama di mana khitabnya langsung ke orang yang beriman. Kan sebelumnya Bani Israel kan ya? Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Nah, gitu. Atau yang awal-awal ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum kan di situ ya ayuhan nas, ya ayuhannya yang lainnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu mulainya di sini. Awal khitab di surah Al-Baqarah tentang amanu ada di sini. Dan itu sekitar samaniyah wa samanin maudi'an. Ada 88. Terpercantan eta anggonya Bu. 88 kali ya ayyuhalladzina amanu. 88 kali ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Quran khitabnya langsung dari Allah memanggil kepada orang yang beriman ya. Makanya dibuka dulu Pak Bu, jangan langsung ke sini. Yang ini yang waqala Ibnu Abi Hatim, biar paham bagaimana pernyataan siapa? Ibnu Mas'ud di sini ya. Ibnu Mas'ud. Karena kalau kita ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, harus kita dengarkan yang baik gitu. Regepkeun mun bahasa urang. Karena apa? Karena dipanggil gitu. Nida, panggilan. Baik. Silakan baca dulu riwayat Ibnu Abi Hatim. Hammad itu, Naim bin Hammad. Hammad. Saya Naim, Nuaim. Run. Nin. Ya, jadi ada orang datang ke Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qurra beliau ya, qurra ahli Quran. Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat yang beliau diberi gelar qurra, ahli Quran.
Di antaranya Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang senior. Dan Ibnu Mas'ud adalah satu di antara sahabat yang Rasul jadikan rekomendasi kalau ingin belajar Quran ke beliau, ke Ibnu Mas'ud. Nah, ada seorang datang kepada beliau ya. Terus faqala i'had ilayya faqala idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka jadi maf'ul bih. fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Nah, ini bagus, hafalkan kalau bisa. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah kedatangan seseorang meminta nasihat. I'had ilayya, minta nasihat. Nah, ternyata Ibnu Mas'ud memberikan arahan ke kita juga sama. Kata beliau radhiyallahu an, idza sami'tallaha, kalau Anda mendengar Allah yaqulu berfirman. Kalau Anda mendengar dalam Quran, karena Quran ahli Quran. Kalau Anda mendengar di dalam Quran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, pendengaranmu mesti dipasang, jaga gitu, regepkeun bahasa orang, istima gitu ya, sama di surah Al-Jin ya, istama'a ya, mendengar, nafarun minal jin. Jadi pasang telingamu. Jadi kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, kudu langsung rancinges gitu, kudu langkung saged siap sedia ketika ada kata ya ayyuhalladzina amanu, 88 kata ini dalam Quran. Jadi ketika ada itu langsung kita semangat ya. Barangkali ada apa. Nah, makanya kata Ibnu Mas'ud fa'ar'iha sam'aka. Fa'ar'iha sam'aka. Pendengaranmu itu harus dipersiapkan. Ar'i itu jaga, pelihara gitu. Pendengaranmu. Kenapa? Ada dua kemungkinan kata beliau. Pertama, fa innahu khairun. Itu nanti ada kebaikan dari Allah ketika menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Ada kebaikan. Jadi kalau di sini ada kebaikan. Ya'muru bihi, yang Allah akan memerintahmu untuk melakukan kebaikan itu. Jadi ketika ada ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang di muka bumi ini yang thayyib, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu kan kebaikan. Ada perintah kulu min thayyibati, itu adalah perintah kulu. Nanti sebentar lagi masuk ke situ. Nah, apa yang thayyib itu kan perintah dari Allah, itu khair. Berarti kita harus betul mendengarkan setelah ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perintah Allah. Nah, sebagai orang mukmin siap melaksanakan perintah itu karena Allah memanggil kepada kita dan kita bagian dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Ar-Rahman ini. Panggilan Allah Ar-Rahman yang sedang memanggil kita. Kan kalau kita jangankan ke Allah, kepada seseorang yang kita sangat rindu ya, rindu, cintai, itu membuat kita semangat, siap melakukan apa yang diperintahkan. Kenapa? Kita cinta kepada orang tersebut. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kemudian seseorang memanggil kita, Masya Allah, senangnya luar biasa ya. Dipanggil ya. Wahai fulan, langsung kita akan siap sedia. Maka betul kata Ibnu Mas'ud, fa'ar'iha sam'aka, siapkan, pasang pendengaranmu.
Karena di situ akan ada khair, kebaikan ya'muru bihi, yang akan memerintahkan kepadamu tentang kebaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, au atau syarrun, ada keburukan, yanha anhu, yang Allah melarang jangan terjerumus ke dalam perbuatan buruk yang ini. Jadi dua kemungkinan. Kalau khair ya'muru bihi, kalau syar yanha anhu, kata Ibnu Mas'ud. Kalau bisa hafalkan ya. Idza sami'ta Allaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, kalau Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, pasang telingamu. Kenapa? Fa innahu khairun, di situ ada kebaikan, ya'muru bihi, Allah memerintahkan kebaikan tersebut untuk kita lakukan. Au atau syarrun yanha anhu, atau ada kejelekan, kejahatan yang Allah melarang kita melakukan itu. Jadi ini arahannya ke sini. Jadi kenapa Ibnu Katsir menyimpan riwayat Ibnu Mas'ud ini dengan sanadnya dari Ibnu Abi Hatim, kemungkinan besar ingin menyodorkan, nah ini maksudnya ini. Jadi Masya Allah ya, cerdasnya Ibnu Katsir gitu. Sampai beliau menyimpan di sini, di ayat yang ini. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu, mundur lagi, itu bermula di sini. Makanya kita akan tahu ada apa di sini. Apakah khairun di sini atau syarrun? Lihat saja. Kalau ada kata larangan ya la gitu ya, la atau ijtanibu atau apa yang model seperti itu, berarti itu syarrun, keburukan, kejahatan, yanha anhu, yang Allah melarang kita. Tapi kalau ada fi'il amr di situ, oh berarti itu khair. Contoh kalau yang ini lihat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, ini amrun nahyun, larangan. Untuk apa? Yanha anhu, Allah melarang kita untuk terjerumus di sini. Jadi perhatikan, setiap ada ya ayyuhalladzina amanu itu pasti untuk kita semuanya. Hanya dua kemungkinan, khair atau syar. Khair kita lakukan, syar kita tinggalkan. Karena hakikat ketakwaan itu kan ya. Takwa itu kan dua unsur, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, itu takwa. Imtitsalul awamir, melakukan perintah-perintah Allah. Semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kita lakukan, itu akan mengarah ke dalam ketakwaan. Yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini hakikat ketakwaan. Maka mulai dari sekarang kita mencoba untuk sama-sama belajar ya. Ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, Masya Allah, langsung ke kita. Makanya nanti akan ada imam-imam yang sukanya itu terus ya. Ya ayyuhalladzina amanu terus, karena 88 kali. Ya kalau sehari pun kan tidak akan beres ya. Berapa rakaat dalam sholat sehari semalam? 17. Itu pun hanya 2 rakaat pertama bacaan suratnya, dikurang-kurang tuh. Jadi berapa? 2 kali 5 hanya 10 bacaan surat. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu 10 kali. Sedangkan ini berapa? 88 kali. Jadi ada 88 tempat dalam Quran ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Maka kembali kepada pendapat atau pernyataan bukan imam, siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud ya. Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, kalau Anda mendengar ya, apalagi membaca itu, mendengar, pentingnya mendengar. Apabila Anda mendengar Allah berfirman, misalkan kita mendengar seseorang membaca Quran, ya langsung fa'ar'iha sam'aka, pasang telingamu, karena di situ khair, fa innahu khairun ya'muru bihi au syarrun yanha anhu, kata beliau itu. Nah ini awalannya, awal dulu, karena baru masuk ke kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu,
Pokoknya mah siapkan telinga kita ya. Regepkeun gitu. Siapkan cepil anu wening manah anu ikhlas. Kan sering begitu ya. Kalau MC mangga orang sayogikeun cepil anu wening, cepil nu wening teh naon? Sanes nu bersih teh aya kotoran muka. Cepil nu wening itu siap untuk mendengar. Dan manah anu ikhlas. Jadi kita mendengar dengan baik, kemudian qalbu yang ikhlas itu akan masuk nasihat-nasihat. Ingat Quran itu tazkirah ya. Tazkirah. Fazakir, berikanlah tazkirah inna fa'atid dzikra. Jika peringatan itu akan ada manfaat, berarti akan ada ketidakmanfaatan tazkirah. Jadi kita harus tahu itu. Tapi Quran semuanya jadi tazkirah, dzikra. Jadi kalau ada kalau ada ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka. Dengarkan pendengaran kita itu, regepkeun. Makanya jangan tergesa-gesa baca itu. Kalau pendalaman, kalau qiraah ya biasa saja qiraah silahkan. One day one juz, sehari 1 juz, sehari 5 juz silahkan. Itu kan baca itu ya. Tapi kalau penelahan kan kita harus sedikit-sedikit perhatikan apa di balik panggilan terhadap orang-orang beriman ini. Nah, ini juga sama, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ra'ina. Oh, ini adab. Adab ya, etika. Jadi kita jangan mengatakan ra'ina. Karena bukan karena ra'inanya sesungguhnya ini ya. Bukan karena ra'inanya. Ra'ina tadi kita jelaskan dari ra'a yura'i mura'atan, memelihara. Ra'ina, ya Rasul peliharalah kami. Betul, sahabat-sahabat dulu mengatakan begitu ya betul. Tetapi nanti ada kisah ya. Ada kisah di sini belum ada ya. Ini baru awalan saja. Ada kisah di mana saya bacakan. Nah, sababun nuzul berarti di sini ya. Ada kisah di mana Ibnu Abbas dalam riwayat Atha pernah menjelaskan begini. Di sini tidak ada ya, saya tambahkan. Hal itu ro'ina di situ, bahwasanya orang-orang Arab dulu mengatakan ro'ina. Ketika di Madinah, orang Yahudi mendengar itu. Jadi orang Yahudi mendengar orang Arab mengatakan itu kepada Nabi dan kaget gitu. Orang Yahudi itu. Dan ternyata ro'ina itu menurut kalam orang Yahudi, menurut bahasa orang Yahudi, bahasa apa dulu itu Yahudi? Ibrani ya. Bahasa Ibroniyah. Itu adalah sabban qabihan. Celaan yang sangat buruk. Ro'ina. Ari orang Arab menyebutkan kepada Nabi ro'ina, maksudnya ro'i nahnu gitu. Nah itu kan nahnu. Ro'i fil amr. Ro'i ro'a yuroi muro'atan, tadi fil amrnya ro'in. Ro'i. Peliharalah, jagalah kami wahai Rasul. Maksudnya betul orang-orang Arab. Tapi orang-orang Yahudi ketika mendengar itu mereka heran, kaget karena kata ro'ina dalam kalam Yahudi itu sabban qabihan, celaan yang buruk. Maka mereka akhirnya, orang Yahudi ya, akhirnya mereka mengatakan kami itu mencela Nabi Muhammad sirran. Awalnya itu dulu. Nah, gonjak ya. Ke Nabi itu sirran itu sembunyi-sembunyi. Tapi mereka tahu ro'ina. Karena ternyata kata ini ro'ina menurut Yahudi itu dari kata ru'unah. Nanti di bawah ada di sini. Ru'unah. Tauriah itu sindiran. Tauriah orang-orang Yahudi kepada Nabi mengatakan ro'ina adalah ru'unah. Maksud mereka bukan ro'ina, bukan. Ro'inan gitu. Karena akan mereka membaca ro'inan diwakafkan jadi ro'ina sama. Ro'ina apa ro'unah? Ro'unah itu tolol. Al-jahlu wal humku. Na'udzubillah. Ro'inan itu berarti bodoh, tolol. Menurut bahasa Ibrani.
Karena bahasa Ibrani itu ra'inu panjang semuanya pakai mad. Ra'inu ay syarir, buruk dan buruk, bodoh, tolol gitu ya. Makanya mereka jadi ada kesempatan untuk mencela Nabi. Tapi ternyata beda kan makomnya atau lafadznya beda. Orang Arab mengatakan ro'ina, ingin minta dijaga, dipelihara, diberikan ilmu oleh Nabi. Sedangkan ro'ina menurut Yahudi adalah celaan. Karena mereka memahami ro'ina itu ro'inan, ru'unah, kebodohan, ketololan. Dari hal sebab itu kan ada ketasyabuhan, ada kepercampuran ini teh. Ada campuran. Ro'ina itu menurut orang-orang mukmin, para sahabat, ini adalah perkara yang baik. Tapi versi Yahudi ini tidak baik kan, jadi ada iltibas hak dan batil. Makanya dalam konsep Islam, wala talbisul haqqo bil batil, tidak boleh. Sahabat itu benar mengatakan ro'ina, tidak disalahkan. Karena tujuannya ingin meminta pemeliharaan, penjagaan dari Nabi. Yang kedua, orang Yahudi bukan maksud itu, tapi maksudnya ro'inan diwakafkan ro'ina, sama kan? Ro'inan maksudnya al jahlu wal humku, bodoh dan tolol. Maka sebab itulah ingin menjelaskan jangan menyerupai mereka orang Yahudi mengatakan itu. Ini sesungguhnya ibrah, bukan hanya ini ya. Kalau nanti ada kata-kata yang sudah menjadi kebiasaan mereka, kita tinggalkan. Ini baru kata-kata, apalagi perbuatan. Makanya penting kita untuk tidak menyerupai mereka. Namanya tasyabbuh. Nah, bermula Ibnu Katsir rahimahullahu taala baru menjelaskan tentang bab tasyabbuh dulu gitu. Di awalnya tentang tasyabbuh. Nah, ini penjelasan akan semakin meluas karena tasyabbuh bukan hanya kata ro'ina saja. Jadi nanti ikhwatu iman sekalian, coba baca buku-buku yang tasyabbuh itu. Contoh tentang akidah. Ustadz Marsedek, Allahu yarham, beliau membuat satu buku namanya Parasit Akidah. Di situ akan ada tasyabbuh akidah. Yang dimana itu harus kita jauhi. Karena itu tasyabbuh, menyerupai. Dalilnya ada dua nanti di bawah disebutkan. Yang sering kita dengar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, kan itu yang masyhur. Jadi ini larangan jangan tasyabbuh. Ini nahyun. Ya, ini nahyun. Jadi syar yang ini keburukan, maka dilarang. Oleh sebab itulah bermula Imam Ibnu Katsir menyebutkan di awal ini jangan tasyabbuh. Silahkan baca. Sedikit-sedikit ya, per koma. Itu ayat tak tafa'ala yatafa'alu. Nah, ini sedikit-sedikit ini penting karena apa? Poin pentingnya di sini Pak Bu. Beri garis warna merah ini ya. Karena pendapat beliau, tafsiran beliau. Nahallahu ta'ala al-mu'minina, Allah Ta'ala melarang orang mukmin. Fi'il fa'il maf'ul bih ini ya. Kenapa? Ya memang itu kan larangan. La taqulu fi'il nahyi. Nahallahu ta'ala al-mu'minina. Apa larangan Allah di sini? An yatashabbahu bil kafirin. Nah, ini sudah tegas yang ini. Larangannya itu tasyabbahu itu tasyabbuh. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tasyabbaha yatashabbahu tasyabbuhan, tasyabbuh. Sudah artikan tasyabbuh karena umat Islam sudah terdengar bahasa tasyabbuh itu menyerupai. Allah Ta'ala melarang kaum mukminin untuk tasyabbuh dengan siapa? Bil kafirin. Tuh langsung tegas.
terhadap orang-orang kafir. Jadi terhadap orang-orang kafir kita jangan tasyabuh. Dalam hal apa? Dua di sini. Fi maqalihim, pada ucapan-ucapan mereka, termasuk kalau mereka mengucapkan apapun ya. Nah, kita jangan tasyabuh mengucapkan apapun terhadap kebiasaan-kebiasaan mereka. Sudah saja kita punya bahasa tersendiri gitu. Bahasa tersendiri. Yang kedua, wa fi'alihim, perbuatan, amal. Kalau yang baru ucap, nanti akan ada perbuatan-perbuatan Yahudi, jangan tasyabuh kita itu. Karena terlarang. Kalau di sini memang diutarakannya adalah ucapan, ro'ina mengucapkan itu. Tapi kan di tafsirnya bukan hanya maqal, tapi fi'al, perbuatan Yahudi. Perbuatan orang-orang kafir. Karena ini ingin menjelaskan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ada perlakuan atau perilaku, jangan pernah kita ingin mengikuti. Itu namanya tasyabuh. Tasyabuh, apalagi kalau sudah masuk ke ranah hari besar. Kan bermuamalah kita dengan orang-orang kafir kan boleh. Jangan dikira tidak boleh. Kita berinteraksi dengan orang-orang Kristen, silakan gitu. Jangan menjadi penghalang, silakan berinteraksi. Tapi kalau sudah masalah halal haram, nah itu harus punya prinsip. Apalagi kalau sudah masuk ke hari-hari besar. Itu kan kalau kita mengikuti, jangankan kita mengikuti perbuatan-perbuatan Aid mereka, hari besar mereka, menggunakan lencana atau menggunakan pakaian yang di situ menjadi bagian dari mereka. Itu tidak boleh. Bukan karena ini Islam eksklusif, bukan, karena ini masalah sudah ranah ibadah. Bukan lagi muamalah. Lamun pas eta geuning pasta Desember sakedap deui nya. Aya tanggal 25 Desember pakai apa itu teh? Topi panjang. Cenah urang santri pakai kitu. Wah. Sigana viral sedunia. Tanggal 25 Desember ngiluan Natalan, pakai yang begitu, pakai saling memberikan hadiah, itu kan tidak boleh. Hadiahnya bagus, tapi kan kalau dinisbahkan ke itu kan tasyabuh. Makanya harus hati-hati Pak Bu dalam bab tasyabuh ini. Makanya saya anjurkan gunakan buku yang itu, Parasit Akidah Ustaz Marsedek, atau Ibnu Taimiyah punya kitab kan ya, Iqtida Siratul Mustaqim. Itu kan satu kitab membahas tentang jangan kita tasyabuh kepada mereka. Apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, itu Masya Allah. Karena di Natal tahun baru itu 3 agama berkumpul dengan apa? Dengan ciri khasnya masing-masing. Trompet, trompet berarti ciri Yahudi. Kemudian Nasrani ciri lonceng jam 12 malam dipukul. Hiji naon? Api teh Majusi. Kembang api, petasan itu kan simbol itu. Dan yang melakukan perayaan tahun baru adalah umat Islam. Harus diingat, yang melakukan itu umat Islam. Kenapa? Wallahu a'lam. Apakah mereka tahu ilmunya, ataukah mereka pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak tahu ilmu, atau mereka diberikan sesuatu sehingga berani untuk melakukan itu demi arodot dunia. Diberi sakitu sok daek teh malam tahun baruan. Iya. Nah, dengan seperti itu. Makanya kalau mau betul-betul yang ini jangan ro'ina saja. Seluruh aspek kehidupan. Jadi kita jangan pernah masuk terjerumus kebiasaan orang-orang Yahudi. Bukan hanya bab yang tadi, bukan ya, banyak itu. Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlul riba, jual beli siga riba. Tapi Allah bagaimana? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kan beda jauh. Cek Yahudi mah sarua wae. Cek Yahudi jual beli dengan riba sarua wae. Riba ingin dapat untung, jual beli dapat untung. Eta kan versi Yahudi.
Tapi kalau versi Al-Quran kan tidak, versi Islam tidak. Allah menghalalkan jual beli, rek untung 100%, 200% silahkan, kan itu jual beli. Tapi kalau sudah bab riba, jangankan 100%, 1% kita ambil dari riba itu haram. Berarti kan beda ya. Itu banyak. Makanya penting kita membaca buku-buku yang jangan sampai terjerumus gitu. Karena ini arahan dari Nabi. Satu waktu kalian itu akan digerus, digiring oleh mereka-mereka itu sampai-sampai kalian masuk ke lubang buaya yang membahayakan. Kalian pasti ladakhultumuha, karena kalian akan memasuki itu. Maksudnya apa? Di akhir zaman hari ini kita sebagai orang mukmin, orang muslim terbawa oleh mereka dalam segala aspek. Politik, sosial, budaya, ekonomi pun, bisnis kan budaya bisnis ciri Yahudi apa? Memonopoli segala bahan-bahan dagang. Semua komoditas dimonopoli. Kalau dalam Islam tidak boleh. Ya sok di mana-mana kan dimonopoli mereka. Yang punya duit pasti bisa membangun apapun yang mereka inginkan dan mereka siap untuk menghancurkan yang ada di pinggirnya. Itu kan bahaya. Itu karena gaya-gaya Yahudi. Nah, di Islam tidak boleh. Di Islam tidak boleh. Nah, yang begini ingat, yang begini melebar ya, Pak Bu. Kajian yang begini melebar. Tapi ini kan hanya dari sebatas kata ro'ina saja. Tapi ingat, kalau bahasa tadi Imam Ibnu Katsir fi maqalihim wa fi'alihim, dalam ucapan dan perbuatan, dalam ucapan dan amal mereka dalam segala aspek. Gitu ya. Baik, teruskan. وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما Yaksidun. من التنكيس Tanakus. Ya jadinya. Oh, iya, tankis. Kalau saya tidak. من التنكيس عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا Yuwarruna. Ru'una. Nah, gitu. Jadi wadzalika annal yahuda, dan itu semua bahwasanya orang-orang Yahudi kanu yu'anuna minal kalam, yang mereka inginkan dari ucapan mereka ma fihi tauriyah. Jadi tauriyah itu sindiran. Nyindir. Itu togmol. Jadi nyindir kan Nabi itu tauriyah. Lima yaksidunahu minat tanakus, tadi tankis tadi. Yang dimaksudkan mereka itu kepada Nabi itu menyindir. Tankis, tanakus itu ya menghina, kurang. Maksudnya itu, semoga Allah melaknat mereka. Itu ada doanya. Fa idza aradu an yaqulu isma' lana yaqulu ra'ina. Apabila mereka ingin mengatakan isma' lana, dengarkanlah kami wahai Muhammad gitu. Dan mereka mengatakan ra'ina, sama dengan orang-orang Arab. Tapi yuwarruna birruuna yuwarruna, mereka tauriyah. Menyindir ya, dengan makna bukan ra'ina bimakna ra'a, memelihara, tetapi ru'una tolol. Ru'una itu al-humqu, ru'una dari kata itu kan. Kalau Ibrani tadi dijelaskan bahwa dari ra'inu syarir, kejahatan, keburukan. Ru'una itu tolol, ra'inan gitu. Ada baca nanti ra'inan di waqaf, ra'ina sama kan? Itu kan sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka kalau mereka mengatakan ra'ina, maksud orang Yahudi itu tolol kepada Nabi. Na'udzubillah. Laknatullah alaihim. Nah, biar yakin, biar paham, ada surah yang lain yang mirip dengan ini, yaitu surah apa? An-Nisa ayat 46. Ya, teruskan. Kama qala ta'ala minal ladzina yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi
Tarjim. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan rohina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan mendengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Hati-hati dengan memperolok Nabi, memperolok agama, bisa jadi kafir bahasa begini. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, kekafiran mereka. Jadi kalau menghina Nabi itu kan banyak cara ya. Dengan membuat karikatur yang tidak pas. Ya, contohnya mereka-mereka yang pernah membuat karikatur, atau banyak cara penghinaan Nabi. Menyebutkan bahwa seluruh sabda Nabi sudah tidak berlaku lagi. Kan itu bahaya. Ini ayat, perhatikan, ini An-Nisa 46 ingin menjelaskan keberadaan mereka memang begitu. Orang-orang Yahudi itu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, itu sudah kebiasaan mereka. Mentahrif, merubah, bahkan mengganti ya. Jadi dari kalim itu dari tempatnya. Dan mereka mengatakan sami'na wa asoina. Harusnya apa? Sami'na wa ata'na. Harusnya sami'na wa ata'na. Ini sami'na wa asoina. Kemudian wasma'ira musma'in wara'ina. Ternyata di surah An-Nisa lebih jelas, layyan bi alsinatihim. Layyan itu lisan itu lidah mereka diputar-balikan. Jadi mereka bisa dengan kecerdasan mereka memutar-balikan fakta, dibahasakan seperti itu. Dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat Yahudi. Orang Muslim yang bagus dalam keimanan, dalam ibadahnya dianggap teroris. Orang teroris tidak dianggap teroris. Itu kan layyan bi alsinatihim. Maka hati-hati, mereka itu seperti orang Yahudi. Ulama-ulama ditewak, peda apa? Peda naon? Peda ingin menggoncang negara NKRI. Kan itu belum tentu. Layyan bi alsinatihim, diputar balikan fakta dengan lidah-lidah mereka, dengan alasan ini. Ulama-ulama kita di Indonesia, bukan di negara lain. Seperti itu kan yang terjadi hari ini. Sudah berani untuk mengambil paksa ulama yang istiqomah dalam Quran dan Sunnah. Makanya, Masya Allah, tantangan hari ini biasa. Lakuan mereka layyan bi alsinatihim. Yang kedua, ta'nan fiddin, menusuk agama. Ta'nan itu menusuk, mencela, menghina agama. Sekarang banyak cara menghina agama. Bagaimana? Qurannya. Quran sekarang sudah tidak berlaku. Zaman sekarang harus kita rubah cara penafsiran yang sesuai dengan konteks hari ini. Betul, itu betul. Tapi jangan membuang apa yang hasil dari karya ulama-ulama terdahulu untuk menafsirkan Quran. Kan bahaya kalau menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsunya, kan bahaya. Bahaya, ya. Makanya harus betul-betul tafsir Quran itu harus betul-betul tahu gitu. Tahu bagaimana ulama-ulama terdahulu menafsirkan ayat ini, dan kalau mau dikontekskan dengan zaman kekinian harus disambungkan, jangan di-cut, jangan dipotong hasil karya ulama terdahulu. Sekarang makan tidak. Contoh real, bab warisan Pak Bu. Sekarang kan sudah ingin diratakan. Laki-laki dan perempuan rata. Lupa sejarahnya. Bagaimana orang-orang terdahulu memaknai tentang bab warisan sebelum masuk Islam. Harus berpikir ke sana dulu. Dulu itu yang namanya anak perempuan, istri, ibu, saudari perempuan, mereka tidak dapat warisan. Ya, belum muncul Al-Quran itu, An-Nisa, belum ada. Mereka tidak bisa. Tetapi kehadiran Islam langsung diberi bagian langsung oleh Allah.
Anak perempuan dapat setengah, dapat 2/3, dapat asobah dengan anak laki-laki. Seorang ibu dapat 1/3 atau 1/6 atau 1/3 sisa. Seorang nenek dapat bagian 1/6. Perempuan itu langsung diberikan bagian yang pasti oleh Quran. Nah sekarang mah justru mereka mengatakan ini tidak adil. Lupa sejarah sebelumnya harus diperhatikan. Yang dulunya tidak dapat, sekarang Islam memberikan porsi bagi seluruh perempuan dalam buah baris. Nah, oleh orang-orang yang tidak setuju langsung disebutkan ini tidak adil. Kenapa lidzakari mithlu hadzil unsayain? Kenapa laki-laki 2 bagian? Lupa, justru itulah keadilan Allah. Nah, sekarang sudah banyak yang begitu. Yuharrifuna kalim an mawadhi'i. Nauzubillah. Banyak ya. Andaikan, lihat ayat ini. Andaikan mereka mengatakan sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Oh, kan bahasanya Masya Allah. Andaikan mereka mendengar, taat, mendengar, melihat, memperhatikan, lakana khairan lahum. Ini lebih lengkap. Tentu itu akan lebih baik bagi kalian, bagi mereka. Wa aqwamu, dan lebih adil. Walakin, akan tetapi la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Kenapa Allah sampai melaknat mereka? Karena kekeh mereka itu dengan bahasa yang tadi. Maka Allah melarang la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Unzur wasma'. Bagus yang ini. Unzur, lihatlah dengan mata, wasma' dengan telinga, dengar dengan telinga. Jadi dua kekuatan ini luar biasa. Ini adab kita kepada Rasul. Unzurna wasma'na. Kalau bahasa gampangnya sami'na wa ata'na. Fala yu'minuna illa qalila. Sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, terakhir sekarang silakan. Wa kadhalika ja'a bil haditsu bi ikhbari anhum بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم. السلام هو الموت. ولهذا Umirna atau amarona boleh ya. Umirna kita diperintah. Biasa ya mah. Narudda yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Beliau ingin memberikan satu contoh. Contohnya tentang apa? Salam. Banyak hadis tentang ini. Nah, idza sallamu, apabila mereka mengucapkan salam, innama yaqulu, mereka mengatakan begini, assalamualaikum. Kan terdengar seperti assalamualaikum, assalamualaikum. Ini bahaya. Makanya kita harus cerdas ya, jangan terkelabui oleh orang-orang mereka. Assalamualaikum. Kan orang assalamualaikum jelas. Maka hati-hati sekali. Banyak talbis iblis. Banyak pencampur adukan yang begini. Hari ini banyak. Hak disebut batil disebut hak, kan itu talbis. Dan bahasa mereka, ingat, bahasa itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Bahasa itu bisa menentukan amal seseorang. Khomer, pernah kita jelaskan, khomer bagi orang-orang pecinta khomer, mereka mengatakan khomer itu adalah ummul farah, induk dari segala kebahagiaan. Tetapi Islam mengajarkan, Nabi menegaskan ummul khoba'is, induk dari segala keburukan. Jauh beda. Mereka mengatakan ummul farah, segala kebahagiaan ada di khomer. Islam mengatakan justru khomer induk dari segala kejahatan. Bukan dua yang berbeda. Nabi Adam, Pak Bu, beliau itu terjebak makan pohon terlarang karena iblis, syaitan menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi, kekal. Kalau makan pohon ini buahnya maka Anda akan kekal di dalam surga. Itu bahasa iblis. Diputarbalikan fakta. Masya Allah sekarang banyak. Bondon, ubrut. Dulu kan gitu ya Bu menyebutnya ya Pak.
Sekarang hilang bahasa itu. Dengan bahasa-bahasa Masya Allah, na'udzubillah yang tidak baik. PSK dan sebagainya kan sekarang dirubah bahasa. Kenapa? Karena begitu. Makanya kalau ini buruk sebutkan buruk, kalau ini baik sebutkan baik. Kan tidak pernah mendengar sekarang bahasa yang barusan kan? Ya. Ini cina bukan, ini mah begini-begini. Masya Allah. Sekarang tuh bahasa harus kita jaga. Tidak semuanya harus baik-baik. Ya ingat, baik. Jangan. Bahasa itu harus dipegang. Kalau buruk sebutkan buruk gitu. Kalau baik sebutkan baik. Nah nanti kita akan telaah lagi ya. Ini akan teruskan. Tetapi kita teruskan dulu. Assalamualaikum. Assamu huwa al-mautu. Maut. Assalamualaikum. Semoga Anda Muhammad mati. Binasa, kan bahaya itu. Assalamualaikum. Kan langsung ke Aisyah itu kan bendu Aisyah okay, kan. Tapi kunobi diredam. Bagaimana caranya? Tong dilawan gitu. Kan itu ibroh ya, tong dilawan. Assalamualaikum, kurang wassalamualaikum. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Sederhana ya, waalaikum. Itu kalau orang-orang yang bodoh agama itu, jangan 11-12 Pak Bu. Mereka ngajak debat, ngajak pasya kaura, kita punya ilmunya dah, biasa saja gitu. Jangan dilayani. Dan ini kalau dilayani kan bahaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam misal. Kan tidak, Nabi tidak mengajarkan, cukup samnya hilangkan, waalaikum. Lihat, Islam mengajarkan yang Masya Allah berbeda dengan mereka. Kan tidak boleh waalaikumsalam, tidak boleh. Cukup waalaikum titik gitu. Assalamualaikum, waalaikum, cukup. Kan itu bahasanya begitu. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjawab mereka bi waalaikum. Waalaikum. Jadi kita menjawab mereka, tapi mereka kan tidak menjawab lagi seperti itu. Maka ini salah satu contoh. Salah satu contoh dalam kebiasaan mereka menyebutkan salam kepada Nabi assalamualaikum, al-maut di sini, atau juga racun bisa masuk ya, kematian bagimu wahai Muhammad. Tapi Nabi tenang saja. Wa idza khotabahumul jahilu qalu salama. Biasa saja gitu. Pelajarannya kita punya ilmu beda dengan yang tidak punya ilmu. Baik, itu saja ya yang dapat kita bahas. Mohon maaf baru ini saja. Beri tanda. Insyaallah besok, Sabtu besok masih seputar ini ya, dengan ayat berikutnya. Dengan ayat berikutnya, karena ada dua ayat ini mengarahkan kepada kita tentang apa? Tentang kebodohan mereka gitu. Dua ayat ini, kebodohan mereka. Insyaallah kita akan bahas. Cukup sampai di sini. Semoga kita bisa istiqomah belajar mempelajari ayat-ayat Allah di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.